Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Endah Puspitasari dari jurusan Fisika angkatan 2018 Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro, Semarang. Di sini saya akan memaparkan mengenai tahapan-tahapan dalam pembuatan alat hand sanitizer food operated menggunakan pipa paralon sebagai program kedua saya pada KKN TIP 2 Universitas Diponegoro di Desa Kuaren, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Selanjutnya, saya sudah membuat sketsa atau gambar dari alat hand sanitizer food operated-nya. Jadi, untuk memudahkan dalam pembuatan serta penyusunan dari pipa-pipa yang telah dibuat. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri yang diperlukan adalah tentunya pipa paralon dengan berbagai ukuran yang telah kita rancang, kemudian lem untuk merekatkan atau untuk membuat satu sama lain dari pipanya menjadi kuat dan tidak mudah roboh. Kemudian spidol ini sebagai opsi, misalnya untuk membuat kode-kode seperti sketsa yang sudah saya buat. Ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah kode A, kemudian kode B, kode C, dan juga kode D. Nah, ini dibutuhkan spidol untuk memudahkan dalam penyusunannya. Kemudian selanjutnya tentunya ada hand sanitizer dan tang untuk memudahkan dalam penyusunan pipa-pipanya. Dan untuk informasi tambahan, untuk pemotongan pipa dapat menggunakan gergaji manual ataupun gergaji mesin. Nah, untuk selanjutnya dalam proses pembuatannya mengacu dengan gambar yang telah saya buat, yaitu dengan 4 bagian. Di antaranya adalah bagian A itu di bagian bawah, kemudian bagian B itu untuk tengah, kemudian bagian C itu untuk daerah atas, dan juga bagian D itu bagian atas dan bawah tetapi dengan ukuran paralon yang berbeda. Nah, untuk paralonnya sendiri itu dibutuhkan dengan 2 ukuran, yaitu ukuran 1 inci dan juga ukuran setengah inci seperti ini. Nah, untuk keni 90 derajat maupun T yang dibutuhkan itu juga 2 ukuran, yaitu 1 inci dan juga setengah inci. Nah, kemudian kita akan coba merancang alat hand sanitizer food operated-nya dari pipa paralon menggunakan sketsa atau gambar yang telah saya buat. Nah, sekarang kita akan membuat bagian bawah. Kita coba. Nah, yang pertama itu kita siapkan ukuran A45. Kemudian menggunakan keni 1 inci, itu 2 di bagian sisi-sisinya. Selanjutnya untuk sambungannya itu kita menggunakan A10. Di sini dikatakan A10 itu karena untuk memudahkan dalam proses penyusunannya. Jadi A10 ini kode A dengan ukuran 10 cm. Jadi untuk pipanya ini dipotong sepanjang 10 cm. Sekarang kita pasang di keni yang telah dipasangkan pada pipa A45. Kemudian kita pasang T dengan ukuran 1 inci di sambungannya dengan menghadap ke atas. Kita tekan agar kuat saat penggunaannya nanti. Kemudian setelah T
kita menggunakan A10 kembali untuk menyambung pipa dengan pipa yang lainnya. Selanjutnya menggunakan keni 90 derajat disambungkan pada pipa yang telah disiapkan dengan ukuran panjang 10 cm. Kemudian kita sambungkan dengan pipa paralon sepanjang 6 cm atau kita berikan kode A6 di sini. Kemudian kita tutup dengan tutup paralon. Nah, ini untuk bagian A sudah jadi sangat mudah ya untuk dilakukan. Selanjutnya kita akan membuat bagian yang tengah atau C. Jadi tadi sudah membuat yang bagian A sebagai dasar. Kemudian sekarang kita akan membuat bagian C. Nah, kemudian setelah bagian A atau dasarannya jadi, kita akan menyusun untuk bagian tengah, yaitu bagian C. Nah, untuk bagian C itu yang perlu disiapkan adalah C53, yaitu dengan kode C ukuran 53 cm. Nah, ini kita pinggirkan terlebih dahulu. Kita membuat bagian tengahnya dulu. Nah, pipa C53, kemudian T dengan ukuran 1 inci 2 dengan bagian T-nya yang ini keluar atau diarahkan keluar. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu kita akan menyambung dengan C5 atau dengan pipa paralon dengan ukuran 5 cm di bawah. Selanjutnya kita akan susun lagi menggunakan T ukuran 1 inci dengan T-nya ini yang mengarah ke dalam. Kita tekan-tekan agar semakin kuat. Nah, untuk bentuknya jadi seperti ini. Kemudian selanjutnya untuk menyambung atau menghubungkan antara dua bagian, kita menggunakan pipa paralon dengan ukuran 19 cm. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadinya bagian C. Kemudian untuk menyambung pipa bagian C dan juga bagian A, kita menggunakan bagian B, yaitu sebelumnya kita pasang dulu paralon dengan kode B15 dengan ukuran 15 cm, yaitu di pipa bagian A yang sudah kita susun tadi. Kemudian kita siapkan keni 1 inci. Jadi untuk bagian A, B, C itu menggunakan 1 inci semuanya. Sedangkan nanti D itu untuk bagian dalam untuk menggerakkan, menaik turunkan hand sanitizer-nya itu menggunakan ukuran setengah inci. Jadi ini kita pasang di bagian sini. Kemudian untuk menyambung
menggunakan paralon ukuran 6 cm. Dan kemudian kita sambungkan yang bagian C tadi yang telah kita susun ke bagian B. Seperti ini untuk sambungan dari A, B, dan juga C. Selanjutnya setelah jadi kerangka seperti ini, kita akan lanjut ke kerangka paling atas, yaitu pada bagian tempat hand sanitizer-nya. Yaitu yang kita butuhkan adalah T di sini. T dengan ukuran 1 inci. Seperti ini. Kemudian untuk menyambungkan itu kita menggunakan C6 atau pipa berukuran 6 cm. Nah, ini kita potong dengan bentuk menjorok karena untuk mengurangi pergeseran dari hand sanitizer-nya, botol hand sanitizer. Terus untuk wadah hand sanitizer-nya sendiri ini menggunakan pipa yang lumayan besar. Ini ukurannya untuk lebar ini 12 cm dan untuk tingginya ini 10 cm. Kemudian untuk bawahnya, bagian bawah ini kita menggunakan tutup paralon. Jadi nanti bisa ditanyakan di toko bangunan, pasti ada. Nah, untuk lubangnya ini bisa dilubangi menggunakan alat bor atau mesin bor, ataupun dengan besi dipanaskan, nanti dapat membuat lubang seperti ini dengan ukuran disesuaikan, yaitu 1 inci. Nah, ini kita pasang dengan yang cekung ini mengarah ke dalam. Kita pasang seperti ini. Kemudian yang satu seperti ini. Nah, ini disesuaikan saja untuk dalamnya, disesuaikan dengan hand sanitizer yang digunakan. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang pada alatnya seperti ini. Nah, setelah jadi kerangka seperti ini, kemudian kita membuat untuk alat yang berukuran setengah inci untuk menggerakkan tutup hand sanitizer ke atas dan ke bawah. Ini kita kesampingkan terlebih dahulu. Selanjutnya yang kita butuhkan untuk pembuatan yang di dalam pipa yang seinci itu, yang pertama adalah pipa D92 dengan ukuran 92 cm, yaitu seperti ini. Kita siapkan dulu D92. Kemudian kita siapkan untuk yang bagian atas ini, kita sambung dengan kening 90 derajat dengan ukuran setengah inci sesuai dengan paralon yang D92. Kemudian untuk menyambung T itu kita menggunakan D7 atau paralon dengan ukuran 7 cm panjangnya. Kita pasang di sini. Seperti ini. Kemudian selanjutnya kita pasang T ukuran setengah inci.
kita pasang, kita tekan agar kuat dan tidak mudah goyah. Nah, seperti ini jadinya. Selanjutnya akan kita pasang ke kerangka yang udah kita buat tadi. Selanjutnya untuk pipa yang udah kita rancang dengan ukuran 1/2 inci, ini kita masukkan ke dalam paralon 1 inci yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya setelah semua bagian selesai, tinggal kita membuat alat pijakannya. Setelah jadi kerangka seperti ini, kita akan memasangkan yaitu kening dengan ukuran 1/2 inci di bagian sini ya. Nah, ini kita ke atasin, kemudian kita lurusin dan tekan dari atas, yaitu sebanyak 2 buah. Kita tekan untuk agar kuat. Nah, ini pastikan bisa di ke atas bawahkan. Kemudian untuk nyambung kita menggunakan D5 atau ukuran 5 cm di sini. Di sini. Kita pasang. Pastikan lurus. Kemudian kita pasang kembali keni dengan 90 derajat, 1/2 inci ukurannya. Kita pasang di sini. Dan untuk pijakannya kita menggunakan pipa ukuran 20 cm. Kita pasang di sini. Kita kuatkan. Nah, seperti ini jadinya. Selanjutnya, untuk finishing atau untuk hasil akhirnya, itu sebenarnya kita bisa menggunakan lem untuk menguatkan di sela-sela pipa, sambungan-sambungannya, agar ketika digunakan itu dapat kuat dan tidak roboh dan juga tahan lama. Nah, selanjutnya ini hand sanitizer-nya kita masukkan ke sini. Jika terjadi seperti ini, dapat kita antisipasi dengan pipanya kita geser sampai ukuran pas untuk hand sanitizer-nya. Nah, seperti ini selesai dan dapat digunakan untuk di tempat-tempat umum, mungkin di masjid ataupun di kelurahan atau mungkin di yang lainnya. Seperti itu, mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.